terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Jumpa kembali kita bersama-sama untuk kita beribadah online. Saya yakin bahwa Bapak Ibu di rumah diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang berkelimpahan. Mari Bapak Ibu, untuk minggu ini kita akan beribadah untuk kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Serah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Kami berserah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari masing-masing kami Tuhan. Biarlah kami pada hari ini Tuhan boleh beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Berkati Tuhan kami pada hari ini. Berkati kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita akan nyanyikan lagu Allah sanggup melakukan setiap perkara.
kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Aku Rindu. Biarkan hati kita untuk disiapkan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita boleh menjalankan firman Tuhan ini siang dan malam. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kesempatan kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada hari ini, engkau boleh diberkati oleh Tuhan. Kita masih dalam kondisi ibadah online oleh karena situasi COVID
pandemi COVID-19 yang menghambat kita, tapi tidak ada hambatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita suruh memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita melalui firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami ucap syukur untuk puji-pujian, dan sebentar kami membuka firman Tuhan, membaca dan merenungkan bersama. Tuhan mengurapi firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang menyiapkan firman Tuhan. Kiranya kami semua diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Saudara, firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang 12 sampai dengan ayat 14. Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu mempercayai firman Tuhan dan mempraktikkan dalam hidup sehari-hari, adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema saya untuk kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah undangan untuk orang-orang khusus. Undangan untuk orang-orang khusus, atau dengan kata lain, undangan hanya untuk orang-orang istimewa. Undangan untuk orang-orang khusus. Bapak Ibu Saudara, mengundang orang khusus, pikiran kita pasti terarah kepada orang kaya. Pikiran kita pasti terarah kepada seseorang yang memiliki kedudukan, atau bisa juga seorang pejabat, seorang yang mempunyai pengaruh, seorang yang memiliki segala-galanya, atau boleh dikatakan seorang yang hartawan. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa bicara tentang undangan untuk orang khusus, berarti orang yang diundang itu pasti spesial, orang itu pasti khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, Yesus memerintahkan seseorang yang mengundang orang lain harus mengundang juga orang-orang yang memang dipandang oleh masyarakat tidak pantas untuk diundang. Tetapi di sini Yesus memberikan satu penjelasan tentang bagaimana mengundang orang yang memang memiliki keistimewaan, orang yang mempunyai ciri khusus, yaitu ada 4 macam orang khusus yang perlu diundang apabila seseorang mengadakan perjamuan, baik perjamuan malam maupun perjamuan siang, pesta dalam keadaan apapun, pesta ulang tahun, pesta dalam keadaan apapun, undanglah orang-orang ini. 4 macam orang khusus ini Yesus mengarahkan kepada orang-orang percaya untuk mengundang orang-orang khusus ini. Siapa saja orang-orang khusus ini yang kita akan lihat di sini Bapak Saudara, seperti firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat 14 ini. Bapak Saudara, yang pertama, orang khusus yang pertama adalah undanglah orang miskin. Di dalam ayat 13 di sana Yesus berkata di sini, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin. Luar biasa. Orang khusus yang pertama adalah orang miskin. Siapa orang miskin ini? Kata miskin itu berarti orang ini tidak berharta, orang ini tidak punya apa-apa, orang ini tidak berkecukupan, orang ini hidup serba pas-pasan, orang ini punya penghasilan yang sangat rendah. Itulah orang khusus, yaitu orang miskin. Orang ini serba
kekurangan. Mungkin saja orang ini bisa saja banyak utangnya, berutang untuk bisa saja untuk bisa dapat makanan, bisa dapat minum. Orang miskin ini menunjukkan orang yang tidak punya apa-apa. Itu sebabnya Yesus berkata, undanglah orang khusus ini, karena orang ini tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Orang ini hidup tidak berkecukupan, hidupnya pas-pasan, hidupnya serba kekurangan. Inilah orang khusus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus ingin apabila seorang anak Tuhan memperhatikan orang-orang seperti ini, bahwa apabila melakukan suatu perjamuan, undanglah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang mungkin penghasilannya pas-pasan, orang yang mungkin saja tidak berkecukupan, orang yang mungkin hasilnya rendah sekali dalam kehidupan sehari-hari. Mata pencahariannya adalah pencaharian yang serba pas-pasan. Itulah ciri orang khusus yang pertama yang perlu diundang, orang miskin. Bapak Saudara, sanggupkah orang percaya, sanggupkah gereja mempraktekkan hal-hal seperti katakan oleh Tuhan Yesus ini? Di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana orang khusus, orang istimewa yang perlu diundang adalah orang miskin. Hari ini kita belajar undangan bagi orang-orang khusus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk bagaimana memperhatikan orang-orang seperti ini, orang-orang khusus seperti ini. Hal yang kedua, undangan khusus bagi orang-orang khusus ini. Yang pertama tadi adalah orang miskin. Undangan yang kedua adalah undanglah orang-orang cacat. Undanglah orang-orang cacat. Ada di dalam ayat yang ke-13 itu dikatakan begini, undanglah orang miskin, undanglah orang cacat. Siapa orang cacat ini? Orang cacat adalah orang yang kurang sempurna. Orang cacat adalah orang yang kurang bernilai. Orang cacat adalah orang yang kurang baik dalam penampilannya. Orang cacat adalah orang yang memang mungkin saja cacat salah bagian fisiknya, bisa juga cacat kaki, bisa juga cacat mata, bisa juga cacat tangan, bisa juga di bagian tubuh yang lain bisa cacat. Ini adalah orang yang tidak bernilai, orang yang tidak sempurna fisiknya, secara fisik, bahkan mungkin secara mental, mungkin juga secara akhlak, mungkin juga secara moral. Orang ini cacat. Tapi Yesus mengajarkannya supaya mengundang orang-orang seperti ini, orang yang dipandang tidak layak oleh masyarakat umum, oleh orang-orang yang menganggap dirinya hebat. Tapi Yesus mengajarkan kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, apabila mengadakan suatu perjamuan, undanglah seorang cacat atau orang-orang cacat. Mereka yang cacat itu, Bapak Saudara, perlu perlukan perhatian dari anak-anak Tuhan. Bagi orang percaya, undangan bagi mereka supaya apa? Mereka juga menikmati kebahagiaan jasmani, tapi juga kebahagiaan rohani. Ini yang Yesus inginkan, supaya ada undangan khusus bagi orang-orang ini, orang cacat, orang yang secara fisik memang tidak pantas, tidak layak bergaul dengan orang-orang normal. Tetapi Yesus justru melihatnya kontras dengan para ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang kelihatannya rohani, orang-orang para pelayan yang kelihatannya hebat. Tapi Yesus mengatakan, undanglah orang-orang cacat, supaya apa? Mereka juga dapat pelayanan, dapat juga menikmati apa yang dinikmati oleh orang-orang normal. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Undanglah orang khusus. Salah satunya adalah orang-orang cacat. Ini orang-orang khusus yang pertama, orang-orang miskin. Orang khusus yang kedua adalah orang-orang cacat. Hari ini kita belajar, bahkan Tuhan mengajarkan kita melalui firman Tuhan. Apabila kita melakukan suatu pesta perjamuan, Alkitab mengatakan kita harus mengundang orang-orang seperti ini, maka kita akan pantas layak di hadirat Tuhan, dilihat oleh Tuhan kita ini pantas menjadi pengikut Tuhan. Karena itu Saudara, hari ini kita belajar 4 macam orang percaya, orang-orang yang perlu diundang, orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang ketiga, orang pertama orang miskin, orang khusus yang kedua orang cacat, orang khusus yang ketiga adalah undanglah orang-orang lumpuh. Ada di dalam ayat 13 dikatakan, undanglah orang miskin, undanglah orang-orang cacat, undanglah orang-orang lumpuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah orang lumpuh ini?
Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang orang lumpuh? Orang lumpuh adalah orang yang tidak bertenaga. Orang lumpuh adalah orang yang lemah di bagian tubuh tertentu. Orang lumpuh adalah orang yang lemah di bagian tubuh tertentu, yang tidak bisa bergerak. Misalnya tangan, dia tidak bisa bergerak. Zaman sekarang istilah yang dipergunakan adalah stroke. Mungkin dia stroke tangan kiri atau tangan kanan. Bisa juga dia stroke di kaki, sehingga dia mengalami kelemahan tubuh. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang lumpuh adalah orang yang cacat fisiknya, lemah secara fisik dan tidak bisa digerakkan, tidak dapat bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa juga berbicara secara normal. Ini yang disebut Tuhan Yesus orang-orang lumpuh. Saudara, kita masih ingat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Sudah 18 tahun Yesus berjumpa dengan dia. Yesus hanya mengatakan, gulingkan dan masuk ke dalam danau, kolam Bethesda, maka engkau pasti sembuh. Orang yang lumpuh adalah orang yang lumpuh secara fisik, kakinya, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tetapi di sini Yesus mengajarkan, apabila engkau mengadakan pesta, engkau harus mengundang orang-orang yang lumpuh ini, orang yang memang lemah secara jasmani, orang yang lemah secara secara fisik, tubuhnya tidak bisa digerakkan, butuh bantuan, butuh pertolongan. Tapi Yesus mengatakan, undanglah orang-orang seperti ini. Tidak dapat bergerak, tidak bisa berjalan secara normal, tetapi justru disinilah Yesus mengatakan, undang mereka. Dan kata lain, dikatakan, perhatikanlah orang-orang seperti ini, layani orang-orang seperti ini, maka mereka akan menikmati yang namanya perjamuan sukacita bersama orang-orang normal. Ini undangan keistimewaan, orang-orang istimewa, orang-orang khusus. Sehingga Bapak Saudara, menarik bahwa Tuhan Yesus memerintahkan untuk undanglah orang-orang khusus ini. Dan karena itu Bapak Saudara, hari ini kita belajar yang ketiga, orang khusus yang ketiga adalah undanglah orang-orang lumpuh. Yang keempat, Bapak Saudara, dikatakan lagi, undanglah orang khusus situ, yaitu orang-orang buta. Undanglah orang-orang buta. Di dalam ayat 13 dikatakan begini, undanglah orang lumpuh dan undang juga orang-orang buta. Luar biasa Saudara. Orang-orang buta, siapa mereka? Orang-orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat apa-apa. Karena apa? Karena rusak kedua matanya. Orang ini buta sama sekali untuk melihat keindahan dunia, melihat keindahan alam, melihat keindahan sinar matahari, melihat keindahan malam hari, keindahan bulan dan bintang. Itulah orang buta, orang yang sudah rusak kedua matanya, orang yang tidak paham, orang yang tidak tahu tentang sesuatu di sekelilingnya. Inilah yang dikatakan Yesus, undanglah orang buta, orang yang mungkin tidak bisa melihat apa-apa, orang yang mungkin bisa saja dia tidak menikmati sesuatu yang indah di sekelilingnya. Tetapi Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan, undang orang-orang seperti ini. Orang buta perlu kenyang, orang buta perlu makanan. Memang mereka tidak bisa melihat, tetapi mereka juga perlu makanan, mereka perlu kenyang. Dan karena itu Bapak Saudara, Yesus memerintahkan, bahkan mengajarkan supaya apabila orang-orang percaya, apabila anak-anak Tuhan mempraktekkan firman Tuhan, gereja mempraktekkan firman Tuhan, 4 macam orang khusus ini tidak akan pernah membalaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang normal. Alkitab mencatat bahwa orang-orang ini 4 macam orang khusus ini tidak dapat membalaskan apa-apa kepada Tuhan yang mengundang mereka. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta tidak akan pernah membalaskan apa-apa kepada kita apabila kita memberi sesuatu kepada mereka. Beda halnya di dalam ayat 12, Yesus mengatakan, apabila engkau mengundang tetanggamu, mengundang saudaramu, mengundang orang-orang yang kaya, engkau akan mendapat balasnya, engkau mendapatkan balasan. Tapi engkau mengundang orang cacat, orang lumpuh, orang buta, dan orang miskin, engkau tidak akan mendapatkan balasan apapun. Itulah berkatnya yang besar yang Yesus memerintahkan untuk mempraktikkan firman Tuhan ini. Saudara, secara rohani, yang namanya orang cacat itu pasti ada di kantor-kantor.
Yang namanya orang cacat itu pasti ada di jalanan. Namanya orang cacat itu pasti ada di pasar-pasar. Namanya orang lumpuh itu pasti juga ada di pasar-pasar. Namanya orang lumpuh juga pasti ada di jalanan. Namanya juga orang buta juga itu ada di lingkungan sosial masyarakat. Yang namanya orang miskin, yang namanya orang cacat, yang namanya orang lumpuh, yang namanya orang buta ada di mana-mana. Ada juga di gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara kita menerapkan secara rohani, maka ada banyak orang yang miskin secara rohani. Orang-orang ini butuh. Ya, kalau kita melihat secara rohani, banyak orang yang cacat rohaninya. Mereka tidak pernah akan maju. Ada juga orang yang lumpuh secara rohani. Ada juga orang yang buta secara rohani. Mereka perlu diundang untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami pesta perjamuan yang begitu indah bersama Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan bahwa apabila kita membawa orang-orang ini kepada Dia, maka kita memang Bapak Saudara menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat orang miskin secara rohani ada di sekitar kita. Orang-orang cacat rohani ada di sekitar kita. Orang-orang lumpuh secara rohani ada di sekitar kita. Orang-orang buta secara rohani ada di sekitar kita. Di gereja ada banyak orang buta, ada banyak orang cacat, ada banyak orang lumpuh, ada banyak orang miskin yang membutuhkan pelayanan rohani untuk mereka menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Apa balasannya bagi kita, saudara? Apa sebenarnya upah mengundang orang-orang seperti ini? Apa istimewanya? Apa manfaatnya? Apa upahnya mengundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta ini? Ada di dalam ayat 14 dikatakan begini: dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Haleluya. Saudara perhatikan di sini bahwa upah bagi saudara yang mengundang 4 macam orang khusus ini, maka yang pertama ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Alkitab mengatakan ada kebahagiaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang dan akan nanti, yaitu kebahagiaan secara jasmani, kebahagiaan secara rohani, diberkati secara fisik, diberkati secara rohani. Karena itulah upahnya orang yang melakukan ini. Tuhan tidak membiarkan orang yang melakukan kebenaran, melakukan tindakan nyata sebagai orang percaya. Maka Alkitab mengatakan dia berbahagia. Lalu yang kedua, upahnya adalah menerima upah orang benar pada hari kebangkitan, yaitu mereka yang mempraktikkan kehendak Allah dan hidup benar. Ini di dalam ayat 14. Orang-orang ini akan menerima upah, yaitu menerima upah orang benar pada hari di mana Yesus datang dan membangkitkan orang-orang percaya, orang benar. Maka dikatakan bahwa orang-orang ini menerima upah orang benar. Orang benar diberkati oleh Tuhan, orang benar dihargai oleh Tuhan, orang benar pun diberikan mahkota oleh Tuhan oleh karena mempraktikkan firman Allah. Hari ini saudara perhatikan, praktekkan firman Tuhan. Undangan khusus untuk orang-orang istimewa. Undangan buat mereka, yaitu orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, secara jasmani, secara rohani. Mereka miskin, mereka cacat, mereka lumpuh, tapi juga mereka buta. Mereka butuh untuk kita undang mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan kekal sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan. Khusus untuk persembahan, Bapak saudara bisa melihat nomor rekening yang ada di layar. Saudara boleh melihatnya, dan apabila Bapak saudara yang ingin memberi persembahan, silakan mencatat nomor rekening yang ada di layar yang Anda lihat siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Karena kami percaya dari pagi hingga siang hari kami boleh bersyukur bahwa kami boleh dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kami menaikkan syukur karena firman Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami memberi persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan
persembahan untuk misi dan pekerjaan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap persembahan yang umat Tuhan memberikan. Tuhan mengurapi setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memberkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka diberkati, karir, pendidikan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bangga tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia. Karena itu kami terus menopang bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, bangsa kami berada dalam kontrol Tuhan. Kami mendoakan bangsa kami, baik situasi keamanan, ekonomi, hukum, dan politik kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, bangsa kami berada dalam kontrol dan kendali kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin, dan juga bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati, Tuhan tolong supaya semua keputusan yang diambil demi kebaikan, kemakmuran, kemaslahatan bangsa kami. Karena kami berdoa Tuhan beri hikmat buat para pejabat kami, dari Presiden dan setiap pejabat yang berada di dalamnya. Setiap kebijakan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan dengar setiap doa ucapan syukur kami dan doa syafaat kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. baik, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Akhir dari ibadah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin dari awal pertengahan sampai selesai. Karena itu hamba berdoa, dimanapun umat-Mu hari ini berada, melihat, mengikuti ibadah online ini, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada hari ini, biarlah engkau menutup mata, engkau angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan penghibur daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekarang mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus berdoa menutup ibadah online ini. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.